Harper. Robbie Feinberg. Chester Ming. I'm Senior Vice President at Stratton Oakmont, and I plan on being one of the Top brokers of my firm next And year. I'm not gonna get there by Halo being Sobat wrong, Sosial, Stan. kembali lagi di channel gue kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat menikmati. Penduduk warga Konoha tuh bisa terbilang banyak banget, tapi pendapatannya rendah, kecerdasan intelektual juga rendah, tapi tingkat konsumtifnya itu cukup tinggi. Apalagi kehidupan di Jakarta ini yang membuat daya tarik, ya kan, kehidupan hedonisme gitu, gaya hidup. Tapi bagaimana caranya memenuhi gaya hidup tersebut dengan pendapatan kita yang rendah? Bunga dengan limit oke easy cash. Pilihan ditentukan. Tenang aja, kami bakal terus ada buat kamu kok. Buat bantuin kamu bawa pulang produk yang kamu perluin. Kali gue denger dan lihat ada tuh solusinya. Tapi menurut gue ini tuh solusi yang cepat. Bagaimana mendapatkan sesuatu tanpa susah. Ntar sekalinya susah, udah pasti hancur sih hidup kalian tuh. Ya gue sebutnya solusi menggerogoti hidup. Apa solusinya? Yaitu pinjol. Belakangan ini gue sering dapat cerita dari temen-temen gue atau dari lingkungan-lingkungan sekitar lah. Banyak itu cerita atau tragedi-tragedi tentang orang keliling tentang pinjol, ilegal ataupun legal lah ya, itu sama aja. Tetap mereka nih memiliki bunga. Ya mau pinjol mau cicilan itu sama aja, mereka ada bunganya. Yang dimana bunga ini walaupun utangnya sudah terbayar, tapi bunganya juga harus dibayar. Dimana kalau misalkan telat, itu bunganya pasti akan membengkak. Makanya itu terbilang nyekek lah ada bunganya ini. Ada kejadian gini sama teman gue. Dia baru jadi karyawan di salah satu PT. Dia kontrak, pengen ambil motor tuh, nyicil kan. Terus gue bilang, lu ngapain bro nyicil? Nanti motor tuh lunas, harga pasaran motor lu tuh bakalan turun. Lu nyicil turun harga juga enggak, malah nanti lu bakal kena bunga. Janganlah, nyicil tuh bakal ngerugiin lu karena ada bunganya. Terus gue bilangin lah, banyak lah gue kasih masukan-masukan ya. Tapi tetap aja dia udah ngebat banget. Padahal motor dia yang lama tuh menurut gue itu masih layak banget pakai. Emang motifnya tuh udah gaya hidup sih. Terus motor dia kan lunas tuh, terus dia butuh duit lah, pas banget kontraknya dia juga habis. Ya dia akhirnya nyesel lah. Jadi ya begitulah, demi keinginan kadang orang tuh pakai hawa nafsunya, gak mikir secara rasional. Ini yang banyak terjadi pada masyarakat kita yang terlilit pinjol. Setelah gue perhatiin sih, belakangan ini itu banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa keuangan, yang dimana mereka nih rata-rata melayani pinjol gitu kan, cicilan-cicilan dan sebagainya, dimana perusahaan ini mencari keuntungan dari hasil bunga. Dan banyak yang legal dan dapat perizinan dari negara secara sah. Dan emang sih kalau dipikir-pikir tuh perusahaan-perusahaan kayak gini memang sangat dibutuhkan gitu, di tengah masyarakat kita yang pendapatannya rendah tapi kebutuhannya semakin hari semakin banyak gitu kan, tidak mencukupi lah. Makanya perusahaan-perusahaan ini tuh terbilang ya untung banget lah ada di Indonesia nih. Iya, tapi dengan adanya perusahaan kayak gini tuh bikin gue agak jengkel gitu. Karena orang-orang tuh terbiasa dengan minjem untuk memenuhi keinginannya dia, bukan emang kebutuhan yang mendesak. Kayak misalkan mereka pengen ganti motor atau beli mobil, ya yang bersifat gaya hidup lah. Mereka memenuhinya tuh dengan minjem ke pinjol ini, ke perusahaan-perusahaan ini. Aturan kan kalau misalkan dia pengen punya keinginan gitu ya,
mereka harusnya nabung gitu, mereka harus punya pemasukan yang cukup untuk memenuhi gitu. Karena bukan apa-apa, perusahaan ini tuh kan mereka meminjamkan dengan bunga gitu, yang dimana bunganya itu loh yang bikin berat. Perusahaan ini tuh sebenarnya ya mereka kan menyediakan jasa keuangan gitu ya, mereka tuh nggak sepenuhnya salah sih, cuma bagaimana orang-orang atau masyarakat atau penduduk kita nih tahu gitu dan gak memaksakan sesuatu yang bersifat keinginan. Yang emang jasa keuangan ini gampang banget sih buat nyairinnya, mereka menyediakan gitu kan, mereka butuh apa-apa cairnya cepat. Tapi coba dipikir-pikir lagi deh, bagaimana cara bayarnya? Karena kalau kalian jatuh tempo atau nggak mampu bayar atau telat lah, itu malah membengkak bunganya, dan akhirnya lu stres buat bayarnya, lu merasa tertekan, duit dari mana lagi gitu, selain lu jual-jualin harta benda lu. Tiba-tiba rumah kejual ya kan, apa gitu terus kejual ya bingung. Makanya nih, sebelum kalian tuh terjebak atau kelilit utang, pikir-pikir lagi, jangan sampai hidup kalian nih berantakan karena hutang. Harta benda kalian habis, bayar bunga pinjaman yang terus membludak, yang akhirnya ya lu lebih miskin lagi lah, lebih terpuruk lagi. Makanya penting sih buat kita tuh memahami finansial, biar tahu cara mengelola keuangan, biar gak asal-asalan tuh ngeluarin duit. Jangan kan tuh yang penghasilannya kecil, yang penghasilannya gede tuh juga butuh pemahaman finansial. Sebetulnya pemerintah itu kasih izin untuk perusahaan-perusahaan ini buat dana-dana yang mendesak, bukan untuk gaya hidup kalian. Tapi emang dasarnya nih masyarakat kita itu daya konsumtifnya tuh tinggi. Jadi apa yang ditujukan pemerintah itu kadang nggak sesuai sama realisasinya, pasti aja menyimpang. Ruwet. Sekarang ini golongan orang yang ambil pinjaman itu udah dari berbagai kalangan. Dari orang tua, orang yang bekerja atau orang yang nganggur gitu ya, sampai anak-anak muda juga mereka berpotensi memiliki pinjol gitu. Mahasiswa nih, kayak misalkan mereka pengen bayar UKT, ya mereka pinjol. Tapi kadang ada aja tuh orang-orang yang atau mahasiswa atau siapa gitu ya, yang tergiur sama gaya hidup, yang memang mereka pengen ngikutin tren, mereka pengen ngikuti ya lingkungannya lah. Karena emang FOMO ini lumayan menjamur sih. Buat Jadi bawa dari rokok nih berbagai mungkin, kalangan buat gitu bawa ya, mereka dompet. yang mungkin yang tadinya nggak terlalu antusias sama gaya gitu kan, tapi dengan adanya FOMO ya akhirnya mereka terbawa juga gitu, terbawa arus. Kayak misalkan HP ya kan, atau apa gitu, sepatu baru misalkan, HP lah yang paling ini, karena kan HP tuh cepet banget ya ininya, teknologinya berkembang gitu. Terus masalah yang memang krusial juga nih sekarang, adanya judol gitu. Jadi nih ada istilah gini, pinjol buat judol gitu. Mereka udah tagihan judol nih ya, terus habis duitnya ya mereka akhirnya pinjol, bukannya tobat malah gali lubang baru gitu, yang akhirnya makin buat kecanduan yang nggak akan ada akhirnya gitu. Miris sih, kasihan lah sama orang-orang kayak gini tuh, jadi double lubang. Ya ini kaum menengah yang kelas bawah lah biasanya tuh yang terdampak ya, karena kan iming-iming pinjol atau judol ini duit kayak menghasilkan duit gitu, padahal itu bullshit. Kalau financial literacy-nya udah oke, dia udah ngerti gimana cara bikin hitungannya, nggak apa-apa. Itu ketika kita pinjol, masukin ke judol. itu dua kombinasi Jadi yang ya, mematikan ya kok. sekali Itu lagi kebodohan nih, maksimal. pinjol tuh nggak sepenuhnya salah, tapi dari kitanya gitu. Mereka mah cuma menyediakan jasa keuangan, tapi kitanya nih yang harus sadar menggunakan jasanya mereka ini dengan benar-benar gitu, dengan ya kita harus lebih berpikir mendalam lah sebelum kita minjem gitu. Jangan mentang-mentang gampang dapetin dana, segalanya lu pakai pinjol. Buat beli keinginan dan gaya hidup lu pakai pinjol, bukan buat yang benar-benar kepepet atau urgent. Makanya jangan sepelekan lah hal-hal kayak gini tuh. Kita juga harus melek finansial, kita juga harus memahami supaya finansial tuh lu nggak berantakan. Peristiwa semacam ini tuh nggak akan terjadi lagi. Oke, semoga konten ini
bisa merubah keadaan atau memperbaiki keadaan ya, walaupun memang skalanya masih kecil, tapi inilah yang bisa gue lakukan untuk lingkungan atau sekitar gue. See ya.